Itu yang pertama kali bikin Top Jar itu atau ada lagi? Belum. Belum. Top Jar itu di tahun ke 2010. Itu di tahun kedua saya kuliah. Ya, nah itu hari beli-beli 2 bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan, 2 bulan tutup. Aset sisa di bawah 10 juta, 5 juta malah aset. Hmm. Itu hari ibu habis sholat masih pakai mukena datengin, Umi minta tolong dong. Apa? Minta tolong ganti doanya. Saya Hmm. nggak mau jadi ganti doanya mau jadi pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bro Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Coach. Wih, mantap. Ini pengusaha kondang Makassar. Beban itu. Iya kan? Label-label gitu tuh beban sebenarnya. Aduh ya Allah, tanggung jawabnya besar. Iya kan, siapa dulu yang bilang ya, tuh aku pertama kali kenal kali kan 2019 ya? Iya, Coach, yang Ya pertama kan? kelas Tuh kan Kaku Food-nya baru buka ya. baru baru kayaknya. Iya, Nah, 2019. tapi udah ada yang ngomong tuh, bukannya salah satu entah panitia atau peserta lah bilangnya. Dulu Khalid tuh udah pernah bikin bisnis apa gitu ya. Aku lupa namanya Iya, apa. Itu Top Jar, sangat, Coach. apa namanya? Top Jar. Top Jar. Top Nah, Jar. Top Jar nanti boleh diceritain lah ya. Ya, Itu katanya cukup legend tuh di Makassar. Wih, kayaknya bikin apa-apa legend nih Khalid nih. aduh enggak, Coach. Enggak juga. Ya nanti inilah ya kita minta ceritanya ya, apa namanya, Bang Khalid ya. Teman-teman semua yang nonton ini nanti kalau udah tayang ya, kita rekamannya di pagi hari di, di Makassar 6:30, di Jakarta 5:30 lah gitu ya. Sengaja kemarin pas kita WA-an kepikiran, oh iya pagi-pagi aja ya. Soalnya ya biasa lah kalau udah siang-siang nih kan pengusaha kita nih kan cabangnya banyak ya. Jadi mungkin sibuk gitu kan. Belum lagi Enggak kok, Coach. acara apa TDA ya kan, sebagai aktivis TDA. Jadi Siap. kayaknya boleh kenalan sedikit ya, Bro Khalid ya, sama teman-teman yang menyimak di YouTube channelnya Teddy. eh, Nama kan Khalid Abdurrahman kan. Ya, halo Abdurrahman. Kenapa nggak jadi Ustadz, Bro? Bapak saya yang Ustaz. Oh gitu. Iya, benar. Jadi kalau ngobrol, kadang kan ada yang nanyain, Lid, kok bisa ngobrol di depan orang sepede itu, bisa rapi kayak Hmm. begitu. Kelas Hmm. formalnya ada nggak? Bilang, oh nggak ada sih kalau kelas formal. Kayaknya mungkin ya, kalau dihubung-hubungin mungkin ya. Karena pas kecil, setiap khutbah Jumat, saya diajak bapak saya. Jadi abah Hmm. saya ngeliatin cara dia ngomong, cara dia ceramah, oh, oke. Gitu doang paling kerekam di memori masa kecil. Oh gitu. Jadi pengalamannya kayak gitu. Oh, Jadi jadi ngeliat, Ustadz beneran ya, Ustadz yang memang sangat aktif berdakwah gitu ya. Jadi sering khutbah Jumat rutin gitu ya. iya sih teman-temannya panggilnya Ustadz semua, makanya saya tuh kadang beban, ya Allah anak Ustadz. Jadi kan agak repot tuh kalau anak Ustadz. Iya. Aku juga dulu kadang-kadang diminta ngisi khutbah, tapi paling setahun sekali. Kalau ini kan setiap Jumat ya. Oh gitu. Nah, tapi balik lagi, kenapa nggak jadi Ustadz kalau gitu? Apa belum kali ya? Belum ya? Kalau pas saya dulu sekolah mondok nggak harus jadi Ustadz, tapi jadi dai harus. Dai kan apapun profesinya dai tuh, Oh jadi iya iya tetap iya. menyebarkan spirit-spirit positif. Kayak Ada. gitu. Cuman kalau sekarang beberapa tahun terakhir pas tarawih masih ada, jadi semua jadwal ceramah tarawih abah saya Hmm. diserahin. Lid, isi ceramah tarawih ya. Oh, oke. Gitu Oh dong. gitu. Jadi latihan public speaking di tarawih. Soalnya kan kalau ceramah tarawih itu kan lebih nggak formal bahasanya ya, Ah, iya iya nggak iya. aturannya, ngobrolnya lebih bebas. Kalau ceramah Jumat kan ada aturannya, apa Mm-mm. yang dibaca dan sebagainya. Nah itu tuh saya nggak berani kalau Jumat. Oh, jadi Kalau sekarang tarawih udah ayo mulai loh. juga. Enggak sih. Kalau disuruh bapak aja, cuman nggak nyari. Kalau Oh, disuruh oh kan iya. kita nggak bisa nolak, Coach. Oke, oke. Tapi kan beneran pesantren ya.
Iya beneran. Iya, maksudnya berarti emang santri gitu. Jadi apa Adalah namanya dikit. cocok lah ya buat jadi pengisi ceramah karena pasti bisa bahasa Arab ya kan, jadi Oh nggak enggak. bingung. Bahasa Arab nggak bisa. Lah kan ada pelajarannya di situ. Ada coach, cuma astagfirullahaladzim nggak bisa. Nggak tahu. Padahal mah pengen. Oh iya, iya. Nah jadi memutuskan malah jadi apa karir tuh jadi pengusaha dari awal atau pengen ini atau pernah jadi karyawan, Lid? Kalau jadi karyawan sih nggak pernah coach, tapi punya mimpi jadi akuntan pernah. Hmm. Mimpi jadi akuntan pernah kan dulu kalau pas di pondok, dari pondok sih. Kan saya pondok cuma 5 tahun coach, terus Hmm. pindah ke SMA negeri setahun Hmm. kelas 3-nya. Cita-citanya akuntan karena itu hari kelas IPS kan, jurusannya IPS, suka akuntansi juga nggak suka-suka aja karena suka ngelihat. Saya mikirnya dulu, oh kalau akuntan banyak nolnya di belakang, enak angkanya. Gitu. Ya alhamdulillah sempat jadi tim olimpiade akuntansi juga dari pondok, ikut Hmm. Wih. OSN, SMA juga. Ya walaupun sekarang ilmu akuntansinya hilang. Kecuali ini Hmm. belajar ulang, makanya Kan cuma agak paham aja, Chat. iya kan buat bisnis kan? Iya sebenarnya buat bisnis akhirnya alhamdulillah sekarang bisa dikulik-kulik lagi, bisa baca ininya. Nah, semenjak kuliah, daftar Hmm. kuliah nggak lulus di akuntansi, ya udah jurusannya di administrasi niaga, prodi administrasi Hmm. bisnis. Nggak lulus akuntansi, daftar Unhas nggak lulus Unhas. Lulus sih di salah satu kampus di UIN, lulus akuntansi UIN. Hmm. Cuman jauh dari rumah, cari yang deket ah. Iya jauh-jauh, naik motor soalnya 30 sampai 45 menit, coach. Oh, Itu bagi oke. saya udah jauh. Jadi kuliah di Poltek ya kuliah naik motor dari rumah tuh cuma 10 sampai 15 menit. Hmm, iya. Kayak gitu. Oke, oke. Ya, di situ akhirnya beralih ke bisnis tuh. Nah, Iseng itu jualan tuh. aja sih, coach. Iseng jualan, awalnya butuh uang jajan. Itu yang pertama kali bikin Top Jar itu atau ada lagi? Belum. Belum. Topjar itu di tahun ke 2010. Itu di tahun kedua saya kuliah. Kan saya angkatan 2010, coach. Hmm. Dari 2010 jualan nih. Jualan-jualan jam tangan, jualan batik, jualan jersey, terima orderan sablon, kayak gitu-gitu Oh, pertama itu awalnya. dulu ya. Oke. Ya, Widih. awalnya pertama jualan-jualan dulu. Kebanyakan produk cewek, coach. Jam Karena tangan yang cewek. karena yang belanja itu ya. Iya, soalnya cewek kan gampang keluar duitnya, coach. Iya benar. Jadi kayak gitu. Dulu mikirnya gitu, kalau cewek ini gampang keluar duitnya. Dulu itu pertama kali kan belum ada Tokopedia, belum ada Bukalapak. Hmm. Pertama kali yang populer itu kan FJB Kaskus. Kaskus ya, Kaskus. Ya, Kaskus punya FJB, dulu kan istilah rekbernya, rekening bersamanya yang Hmm. dipakai sama, kalau nggak salah ya, dipakai sama Bukalapak itu kan metode dari FJB ya, walaupun Kaskus telat bikin beli-belinya mungkin. Hmm. Kalau ini pandangan awam saya. Nah, akhirnya itu hari ramai Bukalapak. Nah, dulu itu barang-barang unik dan bagus itu ada di Pulau Jawa, Makassar susah, Coach. Hmm. Nah, saya suka banget ngaskus, suka online dan sebagainya, nyari barang-barang itu terus saya jualin ke teman-teman saya itu sih, Coach. Dulu awalnya. Oke. Itu yang tadi tas apa, jam tangan tadi. Ya, jam tangan. Pokoknya kebanyakan aksesoris cewek, jualan flash disk, jualan Hmm. jersey, jualan batik kayak gitu-gitu. Sampai flash disk segala ya. Iya, soalnya flash disknya bukan flash disk biasa sih. Karena flash disknya unik aja case-nya dan cewek-cewek mau beli, kan Oh, lumayan marginnya ya. 50.000 per pieces tuh banyak. Iya sih. Benar 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 benar. Dan padahal dalam dulu belum ada flash disk BTS gitu, belum ada ya. Belum, dulu flash disk yang karakter Minion kayak gitu-gitu. Ah, iya 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 iya, iya. Yang One Piece kayak gitu-gitu. Oke. Terus dari situ jualan apa Nah, lagi, Bos? itu tuh pokoknya serabutan tuh gitu-gitu. Jualan itu adalah cukup kalau buat jajan anak kuliahan mah cukup, bisa bayar SPP cukup alhamdulillah. Uh, Terus 2 tahun kemudian mikir, wah kalau kayak gini terus nggak akan bertahan ini brandnya, kita nggak akan punya brand yang dikenal dan sebagainya. Saya Hmm. lupa apa pemicunya sampai mikir gitu itu hari. Itu sama punya karyawan Pokoknya, tuh? Enggak. kenapa? Waktu itu sama punya karyawan? Belum. Kalau Belum yang ya? jualan-jualan, terus Hmm. ikut. Oh itu hari ada program mahasiswa wirausaha kan, coach di kampus. Jadi kampus-kampus itu ada program mahasiswa wirausaha PMW. Oke. Udah pengen daftar itu, daftarin apa ya? Daftarin Topjar
Jadi mau bikin apa namanya, bikin usaha ya, ya biar ada brandnya, ada namanya. Hmm. Namanya Topi Jerami Coach awalnya. Top jerami itu topi jerami. Iya, Topi Jerami. Saya fans One Piece soalnya. Apaan tuh? Komik bajak laut One Piece. Oh, nggak tahu. Salah satu nama, Katanya Kung salah Fu satu Boy. kelompok. Oh iya, saya baca Kung Fu Boy juga kok, walaupun cuma 4 volume. Ketebelan. Topi jerami, oke. Nah, Topi Jerami itu adalah salah satu kelompok bajak laut di komik itu, Coach. Nah, saya suka Hmm. banget. Ya udah saya bikinkan jualannya es krim. Hmm. Pilih jualan es krim karena saya suka es krim. Jadi alasan Hmm. pilihnya dari yang saya suka aja sih. Oh, saya suka makan es krim itu hari, Coach. Mahasiswa itu atau siapapun yang di kampus saya di Unhas lah, kalau Hmm. pengen makan es krim itu paling deket tuh ke mall. Es krim Hmm. kon ice cream yang harga Ya. 3 ribuan itu hari, itu tuh paling dekat ke mall. Ah, jualan ini deh. Kayak gitu. Bikinnya gimana tuh? Kan repot nggak sih bikin es krim tuh? Oh, enggak bikin dari nol, Coach. Nah, supplier es krim kan banyak tuh, ada beberapa brand. Mm-mm. Saya ambil salah satu brand kan di Makassar ada, jadi ngambil dari kawasan industri. Oh, kayak diamond gitu-gitu, bukan? Ya, kayak Diamond, tapi saya ngambil yang Miami. Tuh, hari. Oh, es krim Miami aku tahu. Ada Ya, tuh. ngambil Miami. Miami kan dia punya es krim literannya tuh. Kalau es Oh, krim literannya enak gitu. kok. Nah, jadi itu yang tinggal saya scoop aja, tinggal taruh di kon ice creamnya. Nah, kon ice creamnya Hmm. beli di Diamond. Saya baru ingat. Bentar. Konnya di Miami. Konnya di Diamond, es krimnya di Miami. Oh, konnya Oh, iya, iya, iya. Oke, terus itu katanya ngehits banget tuh Top Jar itu. Itu hari mungkin alhamdulillah ya coach dulu belajar. Kalau kalau ada yang nanya, Lid, kan kalau dulu itu kan etika bersosial media, etika berinternet itu kan nggak pakai nama asli kan ya, nggak kayak sekarang. Dulu Nggak itu tahu. tuh iya Gitu dulu mah. coach Pak. Iya dulu pernah pakai MRC nggak coach? Enggak lah. Dulu aplikasi chat yang pertama kali coach pakai apa? Nggak pernah. Nggak pernah. Chatting-chattingan. Nggak pernah. Nggak Email. di luar. Ya email pakai kan Yahoo, IM. Eh. Nah, IM pun itu kan dulu orang nggak pakai nama asli coach. Begitu ya? Dulu kalau di yang seumuran saya Hmm. mungkin ya. Karena katanya etika masuk ke dunia maya itu jangan menampilkan profil yang asli karena untuk kerahasiaan data dan sebagainya. Etika dulu kan kayak gitu nggak Hmm. pakai nama. Pas ada Facebook itu sudah mulai bergeser. Hmm. Friendster dulu bahkan pakai nggak asli-asli banget. Hmm. Sampai mana tadi? Itu Top Ya, Jar. jadi kalau ada yang nanyain kenapa saya belajar komunikasi sosial media, komunikasi internet di mana, saya belajar Hmm. di Kaskus. Hmm. Bagaimana ngomong sama orang. Nah, dulu itu kenapa bisa ngehits awalnya rame di Twitter itu hari. Oke, punya akun Twitter terus di apa namanya? Akun di situ mulai ramenya di situ Viralkan lah terus ya waktu itu ya, betul ya. ya rame di situ di Twitternya terus uh, dulu bikin giveaway Twitter kayak gitu-gitu. Dulu kan masih dikit banget tuh yang datang yang mainan Twitter Hmm. itu hari. Hmm. Hmm. Instagram pun nggak ini banget. Terus setiap ada platform online yang baru masuk, ketika Line Hmm. Hmm. masuk, Facebook masuk dan sebagainya, saya itu termasuk sangat suka terkait itu, maksudnya Yang pertama gitu ya. sangat iya pengen banget nyobain itu yang pertama dan ngedalemin, bukan buat eksis secara pribadi, tapi maksudnya Hmm. wah ini kayaknya enak nih dikulik diutak-atik karena memang basicnya belajar Hmm. sama kaskusnya itu, sama anak-anak komunitas online. Oh ini ya. Nah makanya dulu ngehitsnya Oke. bahkan ngenaikin followers line ad itu sehari bisa dapet 1.000 sampai 2.000 followers Oh. sehari. Karena itu hari pelajarin metodenya. Oh ini ya, oh ternyata begini-begini. Nah saya suka ngutak-ngatik itu coach. Makanya kalau Ini. dari dulu itu pas pindah ke Instagram bahkan sampai sekarang kekuatan untuk kegiatan marketing Kaku tuh memang sosial medianya. Hmm. Ilmunya udah dari dulu ya dikulik ya berarti ya. Iya dari dulu utak-atik dari dulu sih. Jadi nggak Kalau itu. tiba-tiba orang tuh jadi selebgram gitu ya, harus jadi seleb kaskus dulu sebenarnya. Sebenarnya iya mungkin enggak dulu pun karena mungkin lah terus kalau ada yang nanya loh kok
Instagram pribadinya gitu-gitu aja. Lah emang saya pelajarin buat bisnis, bukan buat pribadi. Oh, Kalau kalau untuk, konten pribadi ya udah teman-teman saya aja yang lihat, itu mah nggak apa-apa, nggak perlu orang hmm, lain tahu. Kalau iya ada sih. yang orang lain follow mah biarin aja. Nah cuman kalau bisnis, harus orang lain tahu, kayak gitu itu hari itu, Kak. Jadi yang gedein emang punya bisnisnya ya, berarti yang Iya sekarang berarti punya Kaku Food ya. iya kalau sekarang aku food network. Oke, atau jadinya ada bisnis lain nih. Enggak, satu aja, ini Satu aja ya. masih banyak yang harus dibenerin, Coach. Oke. Nah, Top Jar itu katanya kan nge-hits, terus akhirnya sekarang jadi ke Kaku, gimana ceritanya itu, Bet? Aku soalnya Tol harusnya ada poin yang menarik kan di situ ya, oh, proses oke. merintis lagi gitu. Alhamdulillah karena emang alhamdulillah Coach, itu hari saya sadar betul keahlian saya adalah jualan. Hmm. Saya tahu banget caranya mendatangkan orang buat beli. Hmm. Alhamdulillah itu hari. Rame-rame ngeramein mah gampang banget. Alhamdulillah bisa rame. Tapi kesalahan saya adalah ketika uangnya datang, saya nggak Hmm. tahu itu uang mau diapain. Hmm. Saya nggak tahu pengelolaan keuangannya seperti apa. Hmm. Dulu itu tidak sekaya sekarang, Coach, platform belajar bisnisnya. Hmm. Dulu pun TDA tidak sekaya sekarang, keilmuan teman-teman, tidak seramai sekarang. Hmm. Sekarang kan yang bisa sharing banyak banget, Hmm. yang bisa jadi role model udah banyak banget, yang bisa kita tempat sharing dan sebagainya. Dulu, jalan dulu nabrak, jalan dulu nabrak, jalan dulu nabrak, kejedot lagi, kejedot lagi. Hmm. Nah, itu hari bahkan bukan kejedot, jatuhnya adalah tidak punya pengelolaan keuangan sama sekali. Ceritanya kayak gini, ada duitnya nih. Pilihan duitnya diinvestasikan kemana tuh saya nggak tahu. Malah Hmm. harusnya nggak buka cabang, malah buka cabang. Itu hari. Oke. Jadi pas buka cabangnya itu, cabangnya malah nombokin. Akhirnya Hmm. nggak mas, duitnya banyak, tapi nggak ada di rekening, lewat doang. Karena buat Itu yang nombokin yang satu lagi yang baru ya. nombokin yang satu lagi. Oh itu Hmm. hari. Itu pun saya sadar kalau itu adalah kesalahan ketika itu sudah tutup. Gitu, setelah belajar lagi ya? Iya, setelah oh ini ya kesalahan itu hari. Oh, oke. Jadi taunya pas belakangan, oh, oh oke kesalahan saya ini. Jadi kalau ada yang nanyain, saya cocok-cocokin yang sudah saya pelajarin sekarang, saya bilang, "Oh kesalahan saya dulu ini," Hmm. kayak gitu. Oke. Jadi akhirnya tutup ya, Topjar yang Tutup Legend ini ya? Oke. tutup Nah terus, 5 tahun tutup, oh setelah 5 tahun? 5 tahun. Lama juga ya? Iya 5 tahun. Setelah itu soalnya gini Kak, alhamdulillahnya ya pas tutup itu nggak punya utang sama sekali alhamdulillahnya. Nah itu ya. Karena rata-rata yang saya olah organik kan, nggak pernah itu hari nggak Mhm. pernah minjem sama sekali. Mmm, itu hari karena yang cabang yang satu rame banget, yang satu cuma Mhm. nombokin aja. Nombokinnya sampai puluhan juta per bulannya, oper Mmm. yang total-totalnya akhirnya ngambil keputusan, ya udahlah tutup aja. Tutup Ditutup yang satu semuanya ya, semua. bukan ditutup yang cabang yang ditomokin bukan itu ya? Pertama pertama maunya tutup cabang yang satu, Coach. Hmm. Tapi akhirnya karena namanya penyakit jantung nggak langsung ada di hari itu, penyakit jantung kan dididik sejak lama. Jadi ceritanya enggak, sorry bukan jantung, kanker lah. Nah. Ceritanya itu akhirnya nyebar ke cabang-cabang lain penyakitnya. Oh gitu. Wah. Heeh, iya. Jadi cukup lama 5 tahun terus akhirnya tutup gitu ya dengan pembelajaran tadi. Terus langsung buka Kaku apa ada jeda dulu? Misalnya Eee, misalnya jadi jualan MLM dulu, new skin dulu misalnya gitu. enggak, kalau itu sejak lama, saya nggak pernah berminat sih walaupun di prospek berkali-kali juga itu nggak pernah berhasil masuk. Saya lebih suka jualan soalnya, jualan jualan makanan. Nah, sempet jualan Topjar lagi Coach, tapi dengan model yang berbeda. Kalau yang sebelumnya kan Hmm. restoran cemilan tuh, Mhm. Topjar. Nah, setelah itu tutup, saya coba jualan Topjar tapi minuman yang ready to drink. RTD jadi kayak green tea Oke. dibotolin, Thai tea Mhm. dibotolin, kayak gitu-gitu. Itu setelah Itu 5 sempet tahun itu? setelah 5 tahun. Buka itu eh, rame lagi, tapi kayaknya kok susah di develop ya itu hari, saya lupa kenapa. Duitnya rame di awal, tiba-tiba Mhm. jatuh lagi, ngedrop lagi dan sebagainya. Topjar yang Mmm. itu. Mhm. Nah, setelah itu setelah itu penghasilannya lumayan tuh Coach, hilang. Penghasilannya hilang.
Saya kan nikah 2014 tuh. Nah. 2016 saya nikah. 2016 saya nikah, setahun setelah nikah tuh Top Jar tutup. Bangkrut. Akhirnya tetap harus ini kan, Oh tetap harus gitu. jual. Tetap harus jualan. Buat ini kan, buat kebutuhan bulanan. Wah ini duitnya nggak cukup lagi nih, nggak kelihatan lagi. Tutupin aja lah. Kayaknya harus berhenti deh. Maksudnya harus berhenti mengenang kejayaan masa lalu buat move on. Itu hari Karena keputusan saya. buka yang kedua kali itu karena pernah sukses itu ya. Karena berpikir, pernah sukses kok. Ini harusnya bisa lagi. Ternyata benar saya, udahlah nggak usah terbayang-bayang masa lalu. Maksudnya saya itu juga nggak enak. Wih, Tom Jar gini, apaan sih? Bangkrut juga. Apa yang mau dibanggakan kayak gitu kan gitu sih. Dalam hati kan bilang, udahlah, kayaknya memang ganti nama dan harus move on. Pilihan itu hari. Move on, ganti brand itu. Kenapa Coach? Itu poin menarik ya. Nggak semua yang pengen bangkit lagi dengan nama yang sama itu sukses ya. Di Jakarta ada tuh burger yang baru buka lagi ya, namanya dia kasih tagline The Legend is Back gitu, tapi kayaknya nggak ada yang impact tuh. Oh iya, saya lihat itu ramai itu The Legend is Back kayak. Iya, dulunya ramai, sekarang kayaknya nggak juga. Iya, sekarang burger enak Jakarta banyak. Iya, karena kan ya itu mungkin kata The Legend is Back itu kan mengenang masa lalu ya. Iya, tergantung kalau makanannya memang beneran urban legend. Iya. Itu kan mengangkat masa kecil, ya bisa jadi orang mampir. Iya. Cuman kalau ternyata yang orang di Jakarta udah pada pindah mah. Oke, itu gimana? Akhirnya? Terus akhirnya bikin kaku tahap awal, bukan kaku yang sekarang. Ini kaku tahap 2. Kaku tahap awal. Jadi ada kaku tahap awal. Itu rice box. Dulu pas rame-ramenya Itlah, tahu Itlah nggak Coach? Tahu dong. Itlah Dringlah itu. Itlah, ya Itlah yang dari Malaysia, bukan? Yang itu, yang rice box yang pakai salted egg chicken atasnya. Aku tahu di sini nih ada yang namanya Itlah Dringlah itu yang apa franchise di Malaysia. Itu. Oh, itu ya, oke. Itu Malaysia, Indonesia itu Coach. Hah? Itu gue pikir Malaysia itu atau Singapura bukan ya? Enggak, Indonesia itu dia. Oh, oke. Dulu kan ramai itu di Jakarta, jualan itulah namanya kaku. Pilih nama kaku. Kalau ada yang nanyain alasan pilih nama kaku, alasannya komik One Piece lagi. Komik. Oh iya ya. Jadi nuansa Jepang ya. Jadi di komik One Piece ada salah satu karakter, itu pun karakter villain sebenarnya, karakter villainnya nggak villain juga, iya karakter villain utamanya yang keren banget dan populer pakai itu. Cuman akhirnya saya nyari arti nama kaku, kan artinya menulis tuh. Kaku artinya menulis. Jadi ceritanya kalau nanya, ya kaku artinya secara bahasa artinya menulis. Jadi kami menulis karya dengan bikin bisnis. Ini tuh karya kami. Jadi tulisannya ini. Jadi secara filosofisnya kayak gitu. Padahal kalau untuk namanya. Nah, itu kaku tahap awal. Nah, kaku tahap awal ternyata saya masih terjebak masa lalu lagi, Coach. Merasa keilmuan saya cukup banyak dan sebagainya. Bisalah ini ngegas lagi dan sebagainya. Bisalah ambil karyawan banyak, produk nggak fit banget di pasar. Ternyata orang Makassar tuh belum makan salted egg chicken. Sampai sekarang pun bukan ke salted egg chicken ya. Rice box itu belum jadi belum populer ya makan di rice box ya. Tidak sepopuler itu karena kesannya rice box tuh lauknya dikit. Iya bisa jadi sih. Padahal biasa makan apa namanya kondro yang nasinya banyak. Iya, makan padang, nasi campur. Itu kan banyak tuh lauknya. Apalagi kan kalau mau nyasar. Nah itu hari produknya nggak laku nih. Langsung rekrut karyawan banyak. Gajinya juga lumayan. Itu langsung bangkrut lagi 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Wih. Tutup 2 bulan. Jadi nggak langsung ya, kaku ini nggak langsung ya? Enggak. Jadi itu bangkrut 2 bulan. Itu pun ada yang ngemodalin ratusan. Habis 2 bulan itu duit. Oh ya? Iya. Luar biasa ya ininya ya. Habis duitnya. Waduh. Merasa bisa menghandle orang, merasa produknya enak.
Itu tuh kesalahan-kesalahan itu tuh. Merasa produknya enak, merasa tahu ilmunya, merasa eh kok nggak laku ya? Padahal ini mah enak. Dulu yang datang anak-anak TDA juga. Cuman kan kalau kata saya mah, kalau yang beli produk saya anak TDA mah nggak gede nih barang. Iya, segitu-gitu aja ya, karena kan Segitu-gitu aja. marketnya ya teman-teman juga. Iya, maksudnya kalau temen tuh market bonus. Kalau mereka beli ya alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa kalau temen. Mana tadi aku bikin acara suka minta lagi. Boro-boro untung. Jangan diedit ini ya, nanti bagus jadi cuplikan. Iya kan, panas-panasan sudah saling memanasi untuk bawa. Kapan untungnya kalau gitu? Iya, nah itu hari beli-beli 2 bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan, 2 bulan tutup, aset sisa di bawah 10 juta, 5 juta malah aset. Itu hari. Ya udah, habis setelah itu, tapi nggak ada vakum bilang berhenti, diem udah nggak. Tutup, apalagi ya, saya kan suka follow ini coach, follow food vlogger, Emi Jidalena, Next Carlos, pokoknya semua akun-akun makanan. Jadi saya terus sampai sekarang itu mengasah diri untuk ngejaga tes makanan saya, apa yang rame dan sebagainya, apa yang ini suka, saya buat ngemanjain mata itu setiap hari. Jadi dan memang alhamdulillah saya suka makan, suka ngelihat apa ya, itu tuh memang beneran window shopping saya, apa sih, cuci mata saya kalau ngelihat makanan dimasak, ngedengerin suara stick dipanggang, oh itu tuh suaranya cakep. Saya tuh lebih berminat lihat video orang pamerin pisaunya daripada iya, ada satu akun itu, ya Allah pisaunya keren banget gitu. Dia pakai potong daging kayak gitu-gitu. Nah, itu mungkin mirip sama ini ya, trainer kan suka, wah mikrofonnya oke banget nih kayaknya, kamera gitu lah, mirip lah. Zaman sekarang. Ini di luar pembahasan. Kemarin anak-anak, itu pointernya Coach Teddy bagus. bisa itu. Ada anak-anak kayaknya bagus. Iya. Jadi pointer tuh memang salah satu lumayan lah untuk menimbulkan atensi lah. Iya benar. Anak-anak tuh, pointernya Coach Teddy bagus deh kayaknya kalau kita punya inventaris pointer gitu di TDA, anak-anak TDA kemarin. Balik lagi. Nah, terus akhirnya setelah itu jualan Indomie Monster, Coach. Namanya aku juga tetap ya. Indomie Monster, namanya Indomie Monster. Indomie Monster brandnya ganti Indomie Monster, tapi by Kaku Food itu hari. Jadi ceritanya soalnya ceritanya itu hari kan basis followersnya Kaku kan banyak nih. Itu kan dari followersnya Topjar itu hari. Jadi akun Topjar yang udah rame, bangun ke basis akun Kaku, nggak pengen ngambil resiko ubah nama dulu di di akun Instagramnya. Jadi bikin Instagram baru nih, Indomie Monster by Kaku Food. Kaku Foodnya tetap ada aja akunnya. Jualan Indomie pedas, Coach. Indomie pedas itu awal tahun 2019 apa akhir 2018 kayaknya. Iya 2019 sama 2018. Lupa ingat. Indomie pedas. Omset sehari Rp50.000. Lebih banyak jajan saya daripada iya. Jualan Indomie Rp50.000 omset sehari. Iya. Omset Rp50.000. Wah, repot. Tapi saya baru ingat itu hari saya punya kantin. Lupa. Iya, saya punya kantin, bikin kantin sama adik saya. Jadi bapak saya yang tadi Ustadz itu, dia punya sekolah. Ada sekolah kan. Dia ngurus sekolah, ada sekolah Islam terpadu. Dia bilang, adik saya sih yang belum masuk, mau kantinnya enggak? Oh, oke. Jadi nge-handle kantin. Jadi punya satu lagi ya sebenarnya ya. Pas Kaku akhir-akhir kayaknya. Enggak. Pas Kaku udah tutup, pas mau Indomie Monster ini, pas bikin Indomie Monster, diajak adik itu udah masuk ke kantinnya duluan, Coach. Adik saya yang nanti jadi co-foundernya Kaku yang sekarang, Fadil yang itu. Aku ketemu di sana kan kemarin. Ya ada dia ikut kelas Coach tadi yang laki-laki itu. Nah,
Fadil sudah masuk duluan jualan es krim di kantin, jualan es krim juga, jualan minuman. Itu hari juga omsetnya nggak banyak, kan cuma 150 ribuan. Padahal dengan siswa yang banyak sekali itu, nggak bisa mampir. Nah, saya jualan Indomie 50 ribu. Terus, aduh, kayaknya nggak bisa ini deh. Tutup aja lah. Masa cuma 50 ribu. Kayaknya itu hari kan lokasinya jauh, Coach. Ongkos bensin saya aja itu hari sehari 25 ribu. Bensinnya aja. Bensin aja itu hari dari ujung, soalnya kan dari Makassar ujung ke ujung itu sekitar 30 menitan lebih. Waduh, tutup aja lah. Nah, jalan-jalan, selanjutnya ngurusin kantin kan. Saya sambil ngurusin kantin. Kantin kan sambil jalan tuh, Coach. Kantinnya sama Fadil itu hari. Nah, di kantin itu mempraktekkan beberapa cara. Ini tuh kantin jangan idealis. Jangan terlalu cakep, maksudnya jangan terlalu cakep jualannya. Cakep dalam artian es krim, roti pakai es krim, itu tuh nggak dimakan sama siswa. Saya bilang. Ganti menunya. Jual gorengan. Jual tempe, jual tahu, ada Indomie, jual Indomie rebus juga itu hari. Itu akhirnya naik 1, 2, 3, 4. Dari berapa itu? Naik 5-10 kali lipat omsetnya. Emang diubah. Yang nggak sehat itu memang Tapi membahagiakan. Saya iya, ngejar makanya. bahagianya. Itu kan godaan setan begitu, emang bikin bahagia, emang yang emang nggak, setan nggak langsung nyuri nggak begitu emang, tapi emang sekarang Kaku Food tuh makanan mahal, Coach. Oke, iya sih, kalau Soalnya minyak goreng jadi mahal ya. Soalnya minyak goreng mahal. Oh Jadi iya termasuk juga makanan ya. mewah kami sekarang. Iya, jadi kami tuh makanan mewah sekarang. Terus nyobain itu, alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah udah punya pendapatan bulanan itu hari, lumayan bisa hidup lah. Keluarga saya bisa hidup, alhamdulillah. Jalan-jalan. Nah, selanjutnya pengen ngegas Kaku Food lagi sama istri berdua itu hari. Ya udahlah, yuk bikin di dekat rumah, di BTP, dekat rumah mertua. Mertua kan punya kafe. Mertua punya kafe, saya dikasih tempat di depan kafenya. Ipar saya punya bahan kayu yang dia kasih, pakai aja, pakai. Hari jualan dari situ. Itu yang waktu awal-awal kita ketemu 2019-an bukan sih? Kayaknya. Yang ada foto-foto ya kan, kayak ya tempat kayak kayu gitu. Ya, itu. Itu yang awalnya. Itu awalnya situ sama istri. Jadi bikin resep dan sebagainya. Dulu tuh sempat di Kaku tuh di awal, yang Kaku tahap 2 kan mulai launching lagi. Pernah ada nasi goreng, pernah ada ayam gepreknya. Bubur bukan? Iya, pernah ada buburnya. Pernah ada canainya. Alhamdulillah enak semua, Coach. Wih, kalau enak kayak percaya lah kalau enak sih. Ya, alhamdulillah enak. Tapi mengganggu proses produksi. Karena banyak ya? Karena banyak. Satu menu tuh bisa masing-masing wajan khusus. Wah, repot ini. Nah, kembali mempraktekkan yang saya praktekin di kantin tadi. Mengefisienkan produksi dan sebagainya. Menu yang tertentu aja. Di Indomie Monster tadi, saya nemuin menu yang pertama kali rame, yang pangsit goreng itu tuh dari Indomie Monster, Coach. Itu hari Indomie pangsit goreng mulai rame di Makassar, itu hari. Ada yang lagi viral, rame banget. Jualan pangsit goreng juga lah. Saya kan gitu aja, rame. Coba masuklah, jualan, tinggal nambahin value-value tambahan. Udah jualan lagi. Beberapa bulan kemudian, kayaknya 5 bulan kemudian, istri saya masuk rumah sakit, pendarahan. Kan lagi hamil tuh, pendarahan. Wah, repot ini. Akhirnya setelah itu ngajakin Fadil. Gabung yuk, ngurusin Kaku. Biar lebih besar, kata saya, daripada cuman ngurusin kantin tetap jalan, saya bilang. Daripada cuman ngurusin kantin, cuman akan diem di kantin, menduplikasinya agak susah, karena itu kalau kita mau duplikasi, bapak kita harus punya sekolah lagi. Duplikasinya susah. Saya bilang, temenin saya lah bikin ini. Bikin kita tambah beberapa cabang, kita bagi 2 langsung.
Jadi langsung nggak ada nego-nego alot-alot, ya setengah-setengah lah aman. Saya 50, kamu 50 kayak gitu. Istri saya kan harus bed rest tuh baring Pak. Jadi saya sama Fadil ngebangun lagi, set. Nah, ada karakteristik Fadil yang melengkapi saya itu hari. Fadil itu nggak, aduh ini direkam sih. Saya pengen bilang dia bawel, cuman nanti nggak apa-apa lah. Nggak, dia lebih ketat dan saya kalau di DISC itu kan ada DISC kan ya. Fadil itu D banget. Urusan pekerjaan strict banget. Ekstrovert iya, tapi pekerjaan iya. Kalau saya I banget. Nggak suka ketemu orang, ngobrol dan sebagainya. Kadang-kadang ngelepasan dan sebagainya. Nah di situ. Terus minta tolong sama Mutia, adik saya ikut kelas coach steady juga, yang cewek itu. Ada satu, saya minta tolong catetin keuangannya ya. Karena kesalahan saya yang nggak, sebenarnya kaku di awal sebelum Fadil masuk itu uangnya juga nggak kelihatan Pak. Sama ya, Pembelinya ada kayak dulu ya. mirip-mirip kayak dulu. Nah, Fadil lebih ketat di pencatatan, lebih pencatatan aja. Jadi dia lebih ketat ke masalah standar dan sebagainya untuk pekerjaan. Mutia disiplin mencatat uangnya. Itu hari saya ingat banget, saya ngambil 50.000 apa di outlet. Lagi butuh duit, pinjam lagi nggak ada megang cash. Mutia tiba-tiba nelfon apa itu hari. Lid ngambil duit ya? Oh iya. Iya, kenapa? Iya, dikurangin dari gaji ya. Oke. Tiga hari gitu. Dan memang ternyata itu tuh yang mendisiplinkan. Saya nggak pernah. Akhirnya ketika sama Mutia duitnya dikelola, dicatat dan dengan baik dan sebagainya. Ketika saya nggak pernah menyentuh uang itu, cuma pekerjaan saya mendatangkan uangnya dan saya tidak menyentuh uang itu ketika datang, uangnya kelihatan Pak. Jadi kemarin-kemarin tuh jangan-jangan isunya soal 50.000 tapi per hari ya. Iya, jangan-jangan tuh gitu, pinjam dulu pakai dulu. Ada Mutia didisiplinkan. Kayak gitu. Ya alhamdulillah perputarannya organik sampai sejauh ini ya sampai sekarang. Sekarang apa namanya ini ya udah berbeda ya dengan bisnis-bisnis yang lama, maka termasuk dari Kaku yang lama gitu ya, dan ketemu. Aku sih ngerasain produknya waktu ke sana tuh, wah ini mantap ini sih. Jadi ini sebuah apa ya, dan ya kalau dengar cerita tadi ya teman-teman ya, ini kayak ini ya hidupnya Khalid insya Allah masih panjang ya, tapi maksudnya ini salah satu titik masterpiece lah menurut saya Kaku Food itu ya, dari rasanya, dari cara ngemasnya gitu ya. Ada ini nggak tiba-tiba gitu ya. Nah pertanyaanku, Lid, ini kan kita udah hampir sejam ya ngobrol ya. Iya. Kita coba biasa kalau asik tuh gitu. kita mau ini kaitin dikit lah ya, sama kan konteksnya sama-sama belajar NLP ya kita ya. Nah boleh nggak cerita sedikit, kan Khalid pernah belajar NLP ya kan, kemudian kayaknya itu menemani sedikit lah ya perjalanan waktu bangkit yang kedua ya, yang kedua. Nggak sedikit, banyak. Nah itu gimana tuh kalau boleh cerita dikit apanya gitu yang termanfaatkan dari NLP ini? Itu hari mungkin ya Coach, ketika saya ikut kelas Coach dari pertama kali, mungkin distraksi saya masih banyak, pikiran saya masih banyak banget. Tapi memang ada beberapa keilmuan yang gampang sekali digunakan, adaptif banget. Yang bahkan itu hari saya belum bisa itu yang dua. Maaf ya, astagfirullah, sungguh murid yang gak pernah murojaah ini. Tapi saya tahu kok Coach. Yang masalah untuk mengelola pikiran dan perasaan yang akan mempengaruhi tindakan dan hasil. Itu model of the world ya? Ya, human model tuh. Human model of the world. Ya Allah, terima kasih bisa dapat bela ini sama Batik. Nah, yang kedua adalah soundtrack. Oke. Soundtrack itu yang saya sangat suka sekali mainkan ketika perjalanan pulang di jalan. Saya bikin hidup saya seseru komik-komik Jepang, seanime Jepang yang kalau kalah oke, superhero emang kalah dulu. Cuman akan ada lagu-lagu pengiring yang akan seru. Jadi jalan pulang tuh saya ngebayangin memang lagi bertarung gitu. Jadi memang yang mendampingi biar bangkit lagi untuk muter-muter soundtracknya. Bahkan qadarullah di tengah perjalanan itu kan yang mungkin agak ini, anak saya kan meninggal 2 Coach. Oh, oke. Yang istri saya yang pendarahan yang tadi yang saya cerita itu pendarahan kedua, pernah pendarahan pertama. Istri masih di kandungan berarti ya? Enggak, keluar hidup. Yang satu hidup 4 jam, yang kedua hidup 8 jam.
Hmm. meninggal dua-duanya. Di kondisi itu pun pakai soundtrack. Hmm. Pakai soundtrack yang akhirnya mempengaruhi perilaku dan perasaan. Jadi cara saya menjaga semangat tuh itu, bikin tetap fokus pakai dua itu. Oke, jadi padahal itu ini ya, padahal itu materi awal ya, hari pertama biasanya gitu ya, tapi ternyata nggak disangka. Ya, aku tadi nggak ngebayangin jawabannya itu ya, tapi ternyata dua-dua poin Nggak, itu bener. ternyata justru yang kerasa bermanfaat banget ya. Soalnya itu yang paling gampang dipraktekin. Jadi mending, maksud saya daripada saya inget yang sorry, apa yang 18 pertanyaan coach? Astagfirullah. WFO. WFO. Outcome. Nah, kalau NLL lagi saya mau ulang-ulangin nih. Kan udah mulai agak fokus nih NLL, saya Itu coba setelah ulang. riset kan, berarti kan. Setelah riset NLL. Kalau yang WFO, oh ternyata begini. WFO itu lagi saya cara praktekan saya ajarin ke orang lagi. Gini loh WFO, gini-gini cara menentukan visinya. Nah, soundtrack sama Human Model of the World itu, ini aja mempengaruhi pikiran dan perasaan. Oh iya gini, praktekin. Soundtracknya diputar terus, diulang lagi. Oh bisa kok. Jadi memang mengulang-ulang itu sih. Jadi karena kalau saya mending ulang-ulang yang ilmu yang gampang diulang biar keasah. Pokoknya kan kalau kata Coach Teddy kan yang penting diulang, diasah. Iya benar Akhirnya juga. pisau murah juga kalau diasah terus kan bagus. Iya benar juga ya. Tapi jadi dapet insight nih aku lihat ya. Jadi teman-teman kan kadang-kadang saya suka ditanya ya, misalnya aplikasi NLP buat bisnis gitu ya. Saya sendiri karena tidak berbisnis kayak Khalid ya, jadi kebanyakan kan basically saya tuh ya profesional gitu ya di company. Jadi nggak terlalu ngerti sebenarnya dunianya orang bisnis itu kayak apa ya. Tapi kalau dengar dari ceritanya Khalid tadi, ya memang bukan dalam arti ya NLP ini dipraktekkan gimana lah masuk ke dalam aspek teknis bisnis ya, tapi manusia pengelola bisnis ini kan kenyataannya manusia gitu ya, yang kadang-kadang jatuh ya secara psikologis, ya, kehilangan motivasi gitu ya, butuh membangkitkan dirinya sendiri lagi gitu ya, butuh untuk zaman sekarang istilah kerennya resiliensi dah ya, bangkit lagi gitu, butuh bangkit lagi. Apalagi ceritanya tadi kan panjang ya, kalau anggaplah Bismillah nih ya, aku yang sekarang udah lebih strong karena pembelajaran udah banyak. Tapi kan itu rentetannya kan panjang ya. Bisa aja berhenti dari jualan, berhenti setelah jualan apa tadi pertama USB flash disk ya kan, Iya. udah terus masuk ke apa namanya Top Jar. perusahaan apa gitu ya, kan nggak bikin Top Jar kan, atau bikin Top Jar kemudian setelah 5 tahun ya ternyata bangkrut, ya kan bisa aja yaudahlah kerja aja lah jadi sales motor gitu misalnya gitu kan. Kan jago jualan. Iya benar. Iya, tapi seluruh perjalanan itu kan ditemani dengan proses untuk bangkit gitu ya. Dan mungkin kalau aku bayangin paling beratnya itu bahkan mungkin benar nggak sih, kaku pertama tutup itu yang habis itu justru paling challenging, benar nggak? Nggak juga? Eh, semua tuh iya paling challenging karena akhirnya itu punya tanggungan coach, punya kewajiban yang harus diselesaikan. Sama Kalau yang ya. sebelumnya Iya, sebelum kaku gimana? yang sekarang ini kan itu kan udah panjang tuh. Saya sih ngerasain bahwa seolah-olah kan segala ilmunya udah dipakai gitu ya. Terus tutup juga gitu loh. Nah, kan. Jadi perlu proses bangkit ya. Tapi yang membuat ini apa ya, Lid ya? Yang membuat terus-terusan gitu ya. Nggak pengen belok gitu, kerja aja deh gitu misalnya atau apa gitu. Itu kalau ada yang nanyain dulu itu coach pas kuliah awal-awal semester, saya tuh datengin ibu saya. Ibu saya dan bapak saya itu kan PNS dua-duanya nakes. Satu tenaga lab, laboratorium, satu radiologi. Jadi pas saya COVID, mereka berdua tuh yang ngetes, bapak saya yang ngeronsen. Itu Oh, tapi Ustadz juga. Iya, Ustadz juga. Itu makanya dari Oh. itu dai kan, nggak Oh harus iya 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 jadi iya. profesi Ustadz kan. Iya 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 Dia iya. tetap ASN. Itu hari ibu abis sholat masih pakai mukena datengin Umi minta tolong dong, minta tolong ganti doanya, saya nggak mau jadi ganti doanya mau jadi pengusaha kayak gitu. Nah semenjak itu alhamdulillah didoakan terus ya sampai sekarang. Jadi memang enggak sih coach, yang saya rasakan tuh juga alhamdulillah selain didoakan adalah
Ketagihan, jarang sih saya dapat. Kalau kenalan saya Gitu mungkin ya. kalau circle saya ya, ketagihan jarang sih kalau misal kayak dia bangkrut, terus akhirnya beralih profesi sih jarang, rata-rata tetap tetap jualan lagi, akan nyoba lagi. Di circle DTD kayak gitu semua ya? Iya, kalau di iya, di circle-circle saya itu rata-rata atau enggak, paling enggak orang yang saya kenal, Mm-mm. ketika mereka bangkrut, jarang sih yang akhirnya mengambil profesi untuk jadi karyawan, kayak Hmm, gitu. jadi Ya nggak ada yang salah sih jadi karyawan mah nggak ada yang iya iya salah. betul. Kan aku butuh karyawan juga ya. Cuman maksudnya, Iya, cuman ya ada rasa itu ya, ada rasa memang apa tadi istilahnya ketagihan ya. ketagihan. Karena Hmm. akhirnya, oh oke ini gaya pekerjaan yang saya suka, ini gaya, ini membuat saya lebih produktif, Ya ya ini yang benar-benar. bikin saya bisa menghasilkan lebih banyak hal-hal lain yang bisa saya kerjakan, kayak gitu, itu sih Ya Coach. karena kan mungkin tipikal orang juga ya, ada yang memang ngerasa dia nguasain satu bidang, udahlah di situ aja bidangnya kan. Kalau bisnis kan memang banyak bidang ya, dikuasain kan banyak bidang gitu ya. Iya, Meskipun bisa dibilang tadi ceritanya core-nya mungkin barangkali sales marketing gitu ya, tapi kan basically semua hal harus dipahami gitu supaya iya, running. Kalau enggak betul. ya tutup terus tadi ya, kalau nggak ngerti Iya, keuangan tutup betul. lagi, nggak ngerti operation tutup lagi gitu. Jadi dia mesti Kalau ngerti sekarang banyak hal. kalau sekarang serahkan pada ahlinya. Itu kan setelah punya tim tapi ya. Iya, setelah punya tim. Iya, kalau kalau waktu baru buka kan sendiri semua hal kan. Iya, sendiri. Wah, iya iya iya. Mantep nih. Apa baru sempat ngobrol panjang soal ini ya, Lid ya. Jadi kita ketemu berapa kali baru sempat ngobrol soal ini. Jadi saya dapat banyak insight ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kita lihat di depan gede gitu atau menarik gitu di belakangnya ada perjalanan panjang dan tadi itu ternyata yang menemani Khalid dari NLP itu ternyata adalah teknik yang sederhana banget loh itu. Kan? Iya. Soundtrack beneran ada. Itu nggak Iya. beneran soundtrack tuh sekeren itu, Coach. Maksudnya dari dulu tuh saya suka mengimajinasikan hidup saya, cuman maksudnya, oh oke ini ilmu yang bisa dimanfaatkan, levelnya bisa Hmm. dinaikkan dengan soundtrack Mm-mm. ini, dan Nah, seseru itu. iya iya iya. Jadi itu ya kayak pulang tiap kali pulang tuh kayak kalau di film-film kan gitu ya ada soundtracknya Iya, kayak iya heroik gitu bener. ya. Iya, jadi heroi. Iya iya iya, tapi seru. Jadi itulah manfaat ini selain manfaat soundtrack itulah manfaat nonton ini ya nonton karakter di komik-komik Jepang. Iya, jadi ya buat semangatin. Semangat ya. Tapi kenapa selalu milih yang antagonis tadi tuh? Nama-namanya kan Oh kesana itu. oh nggak antagonis, yang pertama itu tokoh utama, Oh, utama yang kedua si aja. si Top Ya, Gear. cuman yang tahu aja. Cuman kalau pakai teori One Piece Coach ya, ini di luar pembahasan. Di One Piece itu tidak jelas siapa yang baik, siapa yang jahat sebenarnya. Tergantung Oh, posisi yang kita kayak pilih. Marvel ya. Iya, kayak Marvel. Nggak jelas siapa Iya. yang baik, siapa yang jahat. Jadi si baik itu nanti juga kadang-kadang punya kekurangan gitu ya. Si jahat Iya, juga lama-lama kelihatan sisi baiknya gitu ya. karena tergantung di mana dia kerja bareng, tergantung di mana Oh, posisinya. iya iya iya. Itu jadi ya itulah itu kan kayak mungkin tren sekarang ya, tren era post truth itu ya. Jadi kebenaran itu jadi relatif gitu. Jadi ya kadang-kadang yang baik ada kurangnya juga gitu. Tiba-tiba bahkan kurangnya mungkin fatal ya, tapi yang kelihatannya penjahat juga ternyata ada bagusnya juga gitu ya. Oh iya iya juga sih. Seperti Kaku Food ya kan banyak orang yang lagi kolesterol ya nggak berani makan ya kan tapi kan buat Oh, nggak apa-apa. Bahagia. yang aman bahagia atau bahagia mengentertain kebahagiaan ya Kak Put ya. Tapi emang enak sih jadi teman-teman saya nggak bukan karena saya Khalid bersedia gini alasanku juga pengen ya cuman coba-coba lah ya ngajakin Khalid bikin konten itu salah satunya karena memang kenal orangnya ya menarik untuk kita belajar gitu. Yang kedua juga karena produknya itu emang oke gitu. Jadi udah nyobain kan, nyobain berarti total selama aku di sana tuh 2 atau 3 kali lah ya. Sekali yang waktu dibeli sama Kodri itu. Tapi dan enak memang. Jadi layak lah nanti kalau ke sana ya teman-teman karena belum ada di Jakarta ya. Padahal nih Pondok Kelapa Raya ini banyak posisi Saya kuat, strategis. saya kuasain Makassar dulu, Coach. Makanya ya. Jadi kalau misalnya ke sana cobalah searching lah ya. Ada berapa cabang? Tit? Alhamdulillah sekarang ada 9, Coach.
Luar biasa kan, 9 cabang ya dalam waktu 2 tahun, Dari 2019. 3 tahun ya. Iya 2019 akhir ya, 2 tahunan sih, baru 2 2 tahun. tahunan ya, 2 tahun. Tuh, 2 Iya, tahun 9 cabang ya. Ya kita doakanlah moga-moga makin kokoh gitu ya dengan amin. kesadaran baru dan tim yang juga lebih solid ya. Kemarin saya juga ketemu tuh sama timnya Khalid yang diikutin training NLP akhirnya ya. Ya benar. Coba kita tanyalah apakah teknik soundtrack yang membantu atau ya ada hal lain boleh disurvei dulu. Kerasa Kayaknya banget. sih kalau kalau mereka itu pakainya banyak yang WFO tuh dipakai banget sama mereka Oh, beberapa. iya iya. Sama bagaimana cara, kalau saya sih ngeiniin ke anak-anak pakai yang penjelasan coach tadi terkait bagaimana itu visi, tindakan, dan hasil, apa, Oh visi, iya iya target, iya. tindakan. Itu Iya tuh iya. sering saya pakai. Gini loh cara bikin target. Mhm. Jadi visi kagak saya pajang, itu sering saya ulang. Oh, visinya apa Kak Food berarti? Menjadi merek industri jajanan terbaik dan terpopuler di Indonesia. Wih, merek jajanan terbaik ya. Itu jauh melebar dari gorengan ya. Ya, merek industri jajanan. Jadi kami fokusnya jajanan sebenarnya, Coach. Cuman Ah, memang memulai dari jajanan gorengan. untuk mulainya sekarang begitu. Tapi dalam Ya, intinya bukan makanan pokok ya, bukan ya, jajanan. Iseng. dan iya 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 iya. Jadi kalau lihat berarti dari awal kayaknya ada benang merahnya itu dulu waktu jualan apa tuh BSP dan pernak-pernik itu kan juga itu kan kebutuhan sekunder ya. Kebutuhan Ya. sekunder ya kan. Nah, sekarang makanan juga begitu nih. Es krim juga sekunder kan ya. Es krim kan setelah Sekunder. makan gitu. Jadi memang kayaknya si Halid ini mengentertain sekunder gitu ya. Hal-hal Iya, sekunder. kalau sekunder lebih banyak uangnya biasa. Iya, Kalau karena primer susah dinaikin. iya yang udah punya kemampuan beli sekunder itu ya secara perekonomian udah lebih nggak price sensitif ya. Ya, benar. Iya iya iya. Iya. Oke Bro Khalid, ini udah hampir sejaman kita ngobrol, mungkin kita cukupkan dulu kan khawatir ini tokonya udah mau buka ya, jadi Ada kok anak-anak yang buka, bukan oh udah saya. ada yang buka. Tapi kan mungkin mesti kasih contoh barangkali nggak tahu juga sih. Oke, Eh, ada. obrolannya sangat bermakna, dapat banyak pembelajaran ya dari perjalanannya. Ya, saya membayangkan nanti kalau seandainya ada teman-teman yang baru mulai merintis atau lagi jatuh ya, kasih link inilah ya, moga-moga bisa jadi manfaat gitu ya. Terima kasih banyak. Juga ya. Jadi Ya, nanti bentar lagi kan ini apa namanya jadi ustadz juga gitu ya, ustadz yang pebisnis. Kalau kan kerennya kan gitu sekarang kan ya. ya saya nggak ke situ deh personanya, yang lain aja kok. Tapi saya bayangin kalau Khalid jadi ustadz ya ngasih khutbah Jumat itu ya, itu mungkin Aduh, pasti dia minta jangan mau dikasih amplop kan, karena udah ini transfer. ya bukan juga langsung buka Oh, Kangkung bukan. Food counter di depan, jadi itu lebih gede daripada saya Oh dapat iya, benar, amplop. benar. Tolong, Orang tolong. keluar gitu langsung. Kantin masjidnya. Iya bener langsung beli ya itu mah lebih strategis lah gitu ya. Benar, benar, benar. Oke, thank you Pak Khalid, Ya. sampai ketemu Terima lagi. kasih banyak atas kepercayaannya, Coach. Siap, Saya insya Allah. penasaran sama headline-nya nih nanti. Headline, oh headline-nya apa kira-kira ya? Bolehlah nanti Apa kita ya? brainstorming ya biar bisa jadi manfaat buat teman-teman Enggak, TDA, saya buat coach steady aja. Saya penasaran. Maksudnya saya menjaga penasaran. Apa ya? Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.